akhirnya kita memasuki masa-masa kembali kita mendebatkan tentang THR. Tahun lalu ingat banget, tahun lalu itu perdana THR untuk ojol kalau saya nggak salah ya. Itu juga sempat jadi pro kontra, walaupun akhirnya ya diterima juga oleh masyarakat. Tapi tahun lalu tuh pro kontranya lebih ke nominalnya berapa gitu kan. Ada lagi pro kontra juga untuk THR buruh, lagi-lagi sekarang ada lagi. Nah katanya nggak mau dikenakan pajak. Sebelum kita ngomongin itu deh, normalnya THR itu dikenakan pajak apa enggak? Kita dikenakan pajak apa enggak nih normalnya gitu. Kita kena. Ya. Jadi gimana Mas Iqbal? Normalnya memang kena pajak? Ya memang kena pajak ya, tapi kalau dari buruh kan pasti melihat situasi ekonomi ya. Jadi mereka meminta PPh-nya dikecualikan. Tapi menurut saya sih rasa-rasanya juga mepet ya, karena udah Udah masuk hitungan. Iya, udah masuk hitungan juga kan. Tapi mungkin baru bisa berlaku mungkin tahun depan ya, tapi tergantung dari Menteri Keuangan juga gitu, karena Menteri Keuangan juga belum ada tanggapan sih soal ini gitu, dan rasa-rasanya tetap akan berlaku sih kalau menurut saya sih. Oke, pajak sih. kalau Mas Iqbal bilang rasa-rasanya mungkin akan berlaku. Kalau dari Kang Endar gimana? Ya kalau saya sih dengan kalau THR nggak dipotong pajak sih ya happy dong ya. Ya. Ini masih ada waktu sekitar berapa hari nih? Iya. Barangkali mungkin Pak Berapa sih Menlu- kapan sih THR-an kita? Hamin 10 lah. Hamin 10. Hamin. Berarti tanggal 10-an lah ya, masih ada seminggu loh. Semoga Pak Purbaya ini mendengar dan mengeksekusi. Oh iya. Kan pengen menggerakkan ekonomi, apalagi Betul, sekarang kan ada isu geopolitik, minyak belum lagi kalau BBM naik, coba. Gara-gara langka dalam 20 hari. Artinya kan potongan pajak ini bisa membantu mereka loh. Iya 0,25% ya kalau salah ya. Ya itu lumayan lah. Lumayan kan? Lumayan. Tapi nggak tahu ya, kita lihat lah. Iya. Tapi Akan oke. dieksekusi apa enggak. Berarti artinya sampai ke ojol juga ini dapat THR dengan potongan pajak gitu ya? Kalau ojol itu kan jatuhnya BHR ya. Bonus hari raya, dan kalau kita lihat penjelasan dari tiap aplikator itu kan sesuai performa gitu. Cuma cukup memang fair ya? fair lah, tapi memang kan ada juga yang merasa bahwa harusnya semua dapat gitu. Tapi kalau dari sisi aplikator nggak bisa, tetap performance based gitu. Jadi kalau sehari dia menyelesaikan sekian trip, sekian tugas ya, sekian order, itu baru dapat. Itu aplikator yang punya hitungan sih. Itu fair sih. Sejauh mana kira-kira komitmen pemerintah ini untuk bisa menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan juga penerimaan negara bareng juga dengan daya beli masyarakat, Kang Endar? Ya jadi kalau kita bicara BHR dulu ya, BHR itu kan tahun lalu kan isu BHR itu muncul ketika waktu itu Ojol. pemerintahan baru Ya. berdiri ya kan, Pak Prabowo bahkan punya komitmen untuk mensejahterakan para driver maupun kurir online. Nah waktu itu emang ada desakan supaya ada juga rasa keadilan supaya dapat juga semacam THR atau bonus hari raya itu. Nah kalau sekarang ini saya lihat semangatnya justru kayak baru kali ini ya, pemerintah itu mungkin waktu awal-awal tahun lalu itu Pak Prabowo langsung yang mengumumkan ya kan. Bahkan juga mungkin dasar hukumnya dulu masih sifatnya masih semacam perintah gitu. Kalau sekarang kan sudah ada semacam surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja bahwa adalah payung hukumnya gitu loh, walaupun sifatnya masih surat edaran gitu. Nah kalau sekarang ini semangatnya memang kayak semacam bagian untuk merangsang stimulus juga ekonomi gitu. Jadi apalagi para aplikator juga punya antusias yang tinggi kan tadi menambah jumlah BHR-nya kan. Dan mungkin mereka selama tahun ini menangkap bahwa dengan adanya BHR ternyata produktivitas para mitranya makin bagus nih mungkin ya. Jadi itu juga mungkin suatu hal yang positif gitu. Jadi selain buat merangsang biar daya beli masyarakat juga ibaratnya bisa juga mendekati kinerja perusahaan juga sih ternyata gitu loh. Tapi kalau untuk hal-hal kayak gini ya Mas Iqbal, itu sebenarnya perlu nggak sih diskusi pemerintah dengan serikat buruh, serikat pekerja? Karena kan Pak Said Iqbal muncul lagi gitu dengan suara yang sama gitu, dengan keluhan yang sama. Sebenarnya itu perlu nggak sih kayak gini-gini diobrolin, atau sebenarnya semua sudah tertera gitu di undang-undang kah atau di peraturan kah? Kalau yang soal pajak memang udah tertera ya, bahwa ya semua ya, kita semua di sini juga bayar pojok PPh 21 ya, sama gitu. Tapi kalau untuk yang bonus hari raya ya, kalau mau dikategorikan buruh ya teman-teman mitra ya, itu juga memang ya dinamis ya, karena sekarang kan juga kalau dulu kan debatnya selalu ini apakah ini perusahaan aplikasi atau perusahaan transportasi, kan dulu debatnya begitu kan. Tapi sekarang kan rasa-rasanya karena Kemnaker yang sudah langsung handle gitu ya, jadi nggak ada ya, Komdigi dan Kemenhub mungkin sebagai mitra aja ya, tapi full di Kemnaker, dan ketika sudah dibawa Kemnaker ya berarti mengikuti ya aturan ketenaga kerjaan, walaupun memang tadi masih bersifat himbauan ya, kita lihat edaran gitu ya. Tapi dan komitmen aplikator sih oke sih menurut saya ya, dan nominalnya juga meningkat ya, ini kabar baik ya, karena
bagi mereka kan ya dapat bonus, katakan kemarin ada yang menghitung 400.000, katakan dia pasti dia akan langsung membelanjakan ya. Iyalah 400.000. Nggak mungkin, rasa-rasanya nggak mungkin ditabung Nggak sih. mungkin ditahan atau ditabung. Betul. Kang, Ya. kalau melihat konteks kayak gini ya, kapan ya perdebatan terkait THR, BHR ini akan hilang gitu? Maksudnya kapan akhirnya semua orang merasa, oh ya udah ini udah win-win solution, kita happy, pengusaha happy, pemerintah happy. Itu harus sampai di titik mana? Kalau bicara kapan kayaknya sulit untuk menjawabnya, tapi saya pikir ya, masalah dinamika masalah upah atau dinamika soal masalah bonus atau THR itu pasti akan terus bergulir ya, karena memang ya kita tahu kondisi ekonomi itu kadang-kadang kan naik turun kan. Nah, kadang itu juga yang memicu gimana aspirasi itu bisa muncul. Kita ingat waktu sejarah THR itu muncul karena memang kondisi tahun 50-an waktu itu kan muncul para pekerja lagi susah, daya beli lagi lemah, akhirnya mereka ketika para PNS dapat bonus persekot THR, nah si para buruh pun minta juga untuk minta semacam bonus THR. Sampai sekarang hampir 70 tahun itu masih bergulir, dan saya pikir dengan ke depan ekonomi mungkin masih sangat dinamis ya, dengan tantangan ke depan isu-isu upah dan isu-isu semacam tunjangan ini pasti akan selalu muncul sih. Dan pasti akan ada berita yang nggak bayar. Oke. Walaupun kemarin Pak Menteri bilang bahwa ya tidak boleh dicicil ya, tidak boleh Untuk THR ya. Iya, untuk THR ya, tidak boleh dicicil, tidak boleh ditunda ya. Cuman kalau kita lihat kan selalu pasti ada yang tidak membayar atau menunda. Nanti ada posko ya biasanya ya. Ada posko pengaduan. Oke, berarti ya untuk konteks-konteks seperti ini artinya mungkin perdebatan itu masih akan terus selalu ada ya Kang Enda ya. Dan saya berpikir gini, dengan adanya muncul konsep bonus hari raya ya, dengan skema berdasarkan produktivitas, berdasarkan kerajinan seorang karyawan, itu paling rasional sih saya pikir. Kan kalau THR itu kan tunjangan hari raya yang sudah pasti. Iya, kalau di Yang PNS. udah kerja setahun lebih pasti dapat gaji, dapat THR 1 kali bulan kan gitu. Nah, LBHR itu sebenarnya sebuah pendekatan yang menarik sih. Artinya benar-benar orang mendapatkan dari apa yang mereka kerjakan. Itu sih kalau kita terapin itu keren banget. Itu keren itu, serius. Kayak raya pasti Kang Endar. Gak pernah kelihatan ada di kantor meeting aja ya kan. Itu keren itu. Siapa tahu kan kita ke depan. Ke depan seperti apa, ada regulasi yang berubah dan untuk mengukur produktivitas pekerja lebih maksimal, bisa jadi itu bisa jadi sebuah Iya, dan standar baru. itu akhirnya menggerakkan semangat kita juga untuk Iya, bekerja lebih baik kan dalam 1 tahun. Which is artinya balance sih, perusahaan dapat untungnya, kita juga dapat. Karena gitu. kalau di untuk ASN pensiunan itu kan memang sudah ada pagunya kan. Jadi makanya budgetnya ya 55 triliun untuk ASN, 2,4 juta untuk ASN di Pemda oleh BUMD, pensiunan oleh APBN. Jadi udah ketakar kalau itu, karena angkanya pasti segitu-segitu aja ya, namanya menteri ada berapa, dirjen ada berapa, eselon 1, eselon 2, 3 dan seterusnya gitu. Memang karena pendekatannya memang bukan, pembedanya kan cuma di tunjangan aja kan. Kalau dari editor sendiri menulis ataupun melihat konteks ini akan kemana arahnya nih? Kalau tadi kan Mas Iqbal sudah meyakini kayaknya nggak akan di ACC gitu kalau menghilangkan pajak PPh. Nah, apakah hal-hal seperti itu akan jadi concern juga di tulisan-tulisan atau pemberitaan kita, Kang? Ya tadi kita sudah lebih membahas soal dari sudut pandang pekerja ya. Mungkin dari sudut pandang pengusaha ya pasti mereka butuh kepastian. Misalnya kalau memang ada potongan dari pajaknya kah, itu butuh kepastian juga. Terutama soal regulasi, soal masalah nanti, soal masalah BHR lah atau mungkin soal THR itu sih. Saya pikir gitu sih. Itu juga akan dikulik lebih dalam berarti ya. Iya. Kalau kita lihat konteks politik dan janji kampanye, apakah pemerintah juga akan menjadikan isu ini sebagai isu penting untuk dibahas nih? Kan katanya Pak Prabowo udah tahu gitu kan, atau dijadikan isu ini isu populis kan menarik banget gitu kan. Maksudnya ya akhirnya kalau memang di ACC gitu kan pasti kan suara pemerintah gede lagi gitu. Karena misalkan untuk kita fokus di BHR misalnya, karena kan driver ojek online itu banyak banget Pak kemarin ya, berdasarkan data dari 6 jutaan ya? Iya, 6 itu banyak sekali gitu, belum termasuk kurir dan lain-lain gitu. Dan ini kan mereka bertanggung jawab juga terhadap sekian orang di rumahnya gitu. Jadi memang ini sudah jadi satu bagian dari mungkin bisa dibilang ya kekuatan ya, yang juga harus dicermati gitu. Dan beberapa kali kan juga ada aksi unjuk rasa, demonstrasi ya, teman-teman di redaksi juga meliput beberapa kali, dan tuntutan yang disuarakan mereka ya logik ya, walaupun perdebatannya belum selesai itu soal apakah mereka tetap stay sebagai mitra atau karyawan ya, gitu-gitu kan yang menjadi tuntutan dari mereka gitu. Tapi rasa-rasanya
kalau misalkan ini penting gitu dan mungkin dipandang strategik ya kita nggak tahu kan. Tiba-tiba presiden bilang tolong diangkat mereka jadi karyawan misalkan gitu kan. Sementara kan bagi perusahaan loh nggak bisa. Ini kan statusnya mitra gitu kan. Belum bayarin BPJS-nya dan lain-lain. TK-nya dan Iya, lain-lain. dan itu pasti lebih ribet lagi. Tapi kan bagi mereka pasti akan lebih seneng. Iya.